Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai apa yang kita kerjain di Triumph Bonneville antara 2004 atau 2006. Jadi waktu motor ini pertama kali datang ke sini, itu ada keluhan suspensi depan bocor dan suspensinya relatif kaku atau keras. Nah, apa yang kita lakuin setelah kita cek dengan seksama, memang terjadi kebocoran di area seal depan. Kemudian kita bongkar. Setelah kita bongkar, seal kita lepas, kemudian kita cek ke bushing. Jadi seal itu kita lepas, kita lakukan pengujian terhadap travel hanya dengan bushingnya aja. Terasa bushingnya seret. Setelah itu kita cek di area bushing. Nah, setelah kita cek bushing, ternyata yang pertama, bushing itu PTFE atau teflonnya sudah saatnya ganti lah, karena sudah aus. Kemudian bentuk bushingnya juga udah nggak rata. Jadi ketika area outer tube-nya ini bulat, tapi ketika bushingnya itu di antara inner tube dan outer tube-nya sudah nggak begitu bulat, jadi malah bikin seret. Kemudian apa yang kita lakukan, kita sampaikan ke owner, ternyata waktunya nggak cukup karena motornya harus dipakai buat motoran yang mereka udah janjian lah, intinya lah waktunya lah, jadi nggak bisa dipending. Nah, kemudian kita berusaha melakukan yang terbaik, kita bikin bushingnya itu sebulat mungkin. Jadi ya manual, kita berusaha manual, kita usahain untuk bushingnya bulat, walaupun lapisan PTFE-nya sudah nggak ada. Sebenarnya nggak oke, tapi ya gimana, nggak keburu waktunya, ya udahlah, akhirnya dengan terpaksa kita jalanin. Nah, kemudian setelah bulat, kita coba lagi nih, tanpa seal, ternyata travelnya sudah membaik. Oke, berarti area bushing untuk saat ini sudah oke. Kemudian kita melakukan pemasangan seal. Setelah kita melakukan pemasangan seal, kita uji lagi apakah travelnya baik sesuai dengan kehendak kita. Ternyata hasilnya cukup oke. Setelah itu kita cek, kita pastiin semua posisi sealnya rata sempurna, oke, tidak memberikan restriksi terhadap inner tube-nya. Jadi ibaratnya kalau bahasa gampangnya loncer lah. Setelah loncer, akhirnya kita melakukan setting di viskositas oli. Buat kami viskositas oli sangat penting. Akhirnya kita melakukan pengujian viskositas oli di area kompresi, minta di sekitar 200 viskonya, kemudian di area ribbon minta sekitar 320 berdasarkan ukuran kami ya. Nah, setelah oke, kita coba, sudah clear semua, tadi kita sudah uji oke semua, bungkus. Jadi motor ini sudah bisa dipakai, apakah aman sampai keluar pulau? Aman lah, karena seal olinya pakai yang ori. Tapi kalau untuk bushing kita nggak berani garansi ya apakah aman apa enggak, tapi berhubung waktunya nggak cukup, paling-paling kemungkinan terburuknya ya outer tube bagian dalamnya jadi lecet. Gitu aja sih teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang megang klakson. Nah, ini tuh klaksonnya kejadian ini tuh leleh. Nah, kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa posisinya di sini, cuman di sini itu ada L ke belakang, cuman ada baut di tengahnya, sehingga
memberikan bracket ini tuh angle naik dan turun. Nah, ketika ini nggak di treat lock atau nggak benar-benar kenceng, kena geteran, kemudian bautnya kendu, dia pasti akan turun dan nyenggol ini. Sebenarnya nggak apa-apa posisinya di sini, cuman ada baiknya di area besi yang kesini ini nggak usah dikasih tambahan mur baut, jadi nggak ada angle naik maupun turun kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati kalau pemasangan kayak gini karena ini berisiko kebakar. Ini benar-benar bisa kebakar ya teman-teman. Jadi benar-benar perhatiin ketika kalian instalasi hal-hal seperti ini. Oke, posisinya oke, nggak ada masalah, cuman ya karena teknis pemasangannya mungkin dari toko variasinya adanya bracket kayak gitu, asal disambung-sambung kemudian memberikan angle ini, udah nempel leleh deh gitu teman-teman. Sayang.